Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian di Sekolah Hukum atau STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengecam langkah DPR yang tidak masukkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS ke dalam agenda pembahasan dalam rapat paripurna hari ini. Padahal, kasus kekerasan seksual sedang marak beberapa waktu belakangan ini. Contohnya, terdapat kasus mengenai seorang guru pesantren di Bandung yang memperkosa 12 santriwati. Selain itu, ada pula kasus mengenai polisi yang memperkosa pacarnya sendiri hingga hamil, memaksa aborsi, hingga korban bunuh diri. Lalu, ada pula mahasiswa yang namanya dicoret dari daftar yudisium karena melapor pada polisi atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya dari dosen di universitas tersebut. DPR dianggap tidak memiliki keberpihakan dan komitmen untuk melindungi korban maupun penyintas kekerasan seksual. Selain itu, Bivitri juga menyatakan bahwa tak ada sense of crisis dari sejumlah anggota DPR terhadap darurat kekerasan seksual di Indonesia. Mereka memperlakukan RUU ini, parameternya itu cuma parameter ekonomi politik. Sense of crisis-nya tidak ada sama sekali. Jadi, akhirnya ada barter yang terjadi itu dalam konteks kepentingan politik, kata Bivitri dalam diskusi daring Rabu malam 15 Desember 2021. Sebenarnya, ide mengenai RUU PKS ini sudah muncul sejak 2012. Lalu, draft akademik dan draft RUU penghapusan kekerasan seksual mulai disusun Komnas Perempuan dan FPL, serta telah diusulkan dalam prolegnas sejak 2014. Namun, hingga kini juga belum kunjung disahkan. Penundaan ini juga terjadi pada RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, serta RUU Masyarakat Hukum Adat. Bivitri menilai ketiga RUU ini seakan sengaja dibiarkan karena tak punya nilai ekonomi politik yang kuat. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, hingga Undang-Undang Minerba yang memiliki nilai ekonomi politik yang tinggi. RUU TPKS ini kan kering ya, sama keringnya dengan RUU PPRT dan RUU Masyarakat Adat. Itu kering banget, nggak ada faedahnya buat anggota DPR, nilai ekonomisnya nggak ada, ujar Bivitri. Padahal, menurut data dari catatan tahunan Komnas Perempuan atau Catahu 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 299.911 kasus. Lalu, menurut data dari Kemen PPPA, terdapat 9.428 kasus jumlah kekerasan terhadap anak periode Januari hingga September 2021. Adapun, data tersebut diketahui berupa masih fenomena gunung es, yang berarti data yang dikumpulkan hanya kasus yang ketahuan karena melapor.